Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ya, kali ini kita masih akan Ultraman Movie. Ultraman Movie, masih dengan kaos yang sama. Berarti ini ngeteknya di hari yang sama. Sebenarnya nggak juga sih, aku ganti kaos. Nggak usah. Oke. Ya. Ini movie keduanya Mebius. Iya. Harusnya sih kita ngobrol yang pertama, tapi semua yang di pertama tuh ada yang kedua. Makanya ada yang pertama, yang kalau udah ngobrol yang pertama, yang kedua salah. Kalau udah ngobrolin yang kedua, yang pertama tuh jadi nggak penting diobrolin karena persis. Iya, dalam tanda kutip, ya. Ketambahan 3 aja gitu. 3 dan 3 ya. Ketimbang 3 kali. Itu yang penting. Itu yang penting. Oke. Aku soalnya nontonnya yang pertama yang ini, Mas. Oh, malah yang ini. Yang ini. Oke. Ya, jadi yang Five Brothers tuh aku malah karena kan pas di rental tuh kan pilihannya 2 nih. Satunya 8 kan 5 ya milih 8 tuh ya. Nggak ngerti tahu. Nggak ngerti tahunya yang mana pada saat itu. Oke. Ya, seperti biasa yang banyak lebih. Dan emang kerasa basically premisnya sama. Iya, betul. Premisnya persis. Betul. Bedanya ini ketambahan. Bedanya sini Daigo dapat peran gede. Tokoh utamanya sih. Tokoh utamanya Daigo. Posternya aja Daigo loh. Gila emang Daigo nih. Oke, ini tentang 8 Ultra Brothers lah judulnya. Harusnya bukan Ultra Brothers. Harusnya bukan, tapi ya udahlah 8 Ultra Brothers judulnya, dan ini feel-nya sama Riz pada saat aku nonton 3 Daina Gaya. Karena apalagi yang diharapkan oleh fans Ultraman veteran kecuali ini gitu loh. Maksudnya udah mah 4 Ultra Brothers ketemu 3 Daina Gaya tambah Mebius. Berarti kan berapa tuh? Ya 8 sih. Emang 8. Emang Zofi sama Taro nggak ada gitu. Jadi ya udahlah. Toh di movie pertamanya Mebius juga Zofi sama Taro tuh munculnya belakangan. Jadi ya udahlah gitu. Dan ini semua aktornya balik. Semua aktornya balik. Sebagai mereka yang kita tahu di masa lalu di serialnya mereka. Gitu. Nah, tidak penting Hibino Mirai kenapa tiba-tiba bisa muncul di dunianya Daigo, dan tidak penting juga kenapa Daigo punya memori terhadap Ultraman apa segala macam. Asuka sama Gamu juga seperti itu gitu. Yang penting adalah mereka menikah sih. Tapi iya benar. Tapi ya itu benar. Tapi asiknya adalah dan nikahnya dengan bukan robot, ya emang cara itu gitu. Nah, tapi yang menurutku menarik sekali Riz adalah kenapa aku bilang mirip sama movie-nya 3 Daina Gaya, karena 3 Daina Gaya itu dibuka dengan adegan Sutomu, si anak kecil nonton serial Ultraman Gaya. Gamu lagi ngejar monster terus jadi Ultraman Gaya, terus TV-nya dimatiin sama ibunya. Udah malam, belajar. Ayo. Dia ngambek terus. Ya udahlah belajar. Ini persis karena Gamu, Asuka sama si Daigo masa kecilnya mereka nonton Ultraman Showa. Jadi nonton, wah mereka bener-bener excited. Mereka tuh 3 sahabat by the way di timeline ini ya. Timeline ini. Ini timeline yang berbeda lah. Berbeda. Terus kemudian mereka senang nonton Ultraman. Terus mereka punya keinginan untuk pergi ke bintang ultra. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Tidak disebut M115. Bukan itu. M158. Ya. 78. M78. Nebula M78 maksudnya. Nah itu dia. 150 kan minuman energi. Cowboy karena bintang. Gitu. Jadi kemudian singkat cerita mereka udah dewasa, nggak ada hubungannya sama hobi, nggak ada hubungannya sama tontonan. Daigo berangkat kerja pakai sepeda. Dia jadi salaryman biasa. Salaryman biasa aja. Pacarnya memang Rena. Terus sepanjang perjalanan dia itu ngelewatin tempat-tempat toko-toko yang dia sapa Hayata-san gitu. Terus Hideki Go, Ultraman Jack, Go-san, terus Hokuto-san, sama dan Moroboshi-san. Terakhir gitu. Ya, itu menyenangkan sekali dan kita jadi mereka. Aku ketika nonton itu, aku kan baru nonton ulang Showa yang lama-lama itu kan setelah nonton Mebius. Aku nonton itu aku tuh ngangong. Oh iya, betul karena ini siapa? Aku langsung ya ampun. Kalau yang di Mebius film yang pertama kan keempat orang tua veteran ini kan memang udah menjadi mereka. Menjadi mereka gitu. Nah di sini mereka nggak jadi Ultraman, tapi sama kayak Daigo punya memori masa lalu tentang Ultraman. Dan kita nggak usah mikirin tentang itunya karena ini movie fan service. Dan apa ya, lebih kalau aku ingatnya tuh mereka lebih ke
ngejaga Daigo sih. Iya, Lebih betul. ngejaga Daigo. Betul. Dan memang apa ini tuh Daigo banget. Tokoh utamanya Daigo. Betul. Mirai itu aku sukanya adalah gimana Mirai cuma ditempatkan sebagai katalis. Iya, iya. Ini beneran bagaimana ketika Showa dan Heisei ditemukan. Betul. Dipertemukan. Betul. Udah titik. Titik. Betul. Jadi Ceritanya juga fan service sekali. fanservice sekali. Daigo tuh di awal film ini ternyata semakin sering bermunculan adegan-adegan Ultraman lain atau dia sendiri sebagai 3, terus sampai kemudian Mebius jatuh ngelawan musuh yang dilawan Mebius adalah musuh terakhirnya Ultra Seven, yaitu kayak burung tapi kepalanya 2. Ngadep ke depan gitu. Kalau yang dilawan Seven di tahun 67 kan burung tapi kepalanya ke samping semua. Gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya sama Daigo entah gimana caranya Daigo bilang kelemahannya adalah di punggung atau di mana gitu. Terus si Mebius kayak oke. Terus akhirnya berhasil ngalahin itu, Mebius hilang. Terus Daigo juga bingung kenapa. Aku tahu Ya. Di belakang kau kan yang tadi terima kasih ya kamu udah membantu aku untuk membantu saya untuk mengalahkan monster tadi gitu. Terus bingung. Loh, kok di sini? Loh, berarti dia Ultraman. Nah, ini Mebius kan gitu. Jadi diceritain bla 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 segala macam. Nah, aku nggak saking excitednya jadi saat ini detik ini tuh lupa peristiwa apa yang membimbing Daigo sampai kemudian ya aku Ultraman gitu. Aku lupa. Aku juga lupa lebih pengen sih. Tapi basically yang membuat mereka menjadi Ultraman kan adalah ancaman ya. Karena ada 4 alien. Dan emang mereka spesifik nyerang sih Mas, nyerang Daigo. Enggak, Riz, bukan. Jadi aku baru ingat. Jadi ada monster, kayaknya monster lama juga dikalahin si Mebius lagi. Terus tiba-tiba ada Hipporyto Seijin. Hipporyto Seijin ini adalah monster yang dilawan sama Ultraman Ace di serialnya yang bikin 4 Ultraman jadi batu. Oh iya benar. Nah, ya. si Mebius dijadiin batu. Terus Mebius bilang secara hati kalau nggak salah ke Daigo minta tolong gitu lah. Aku bisa gimana? Akhirnya ngobrol sama 4 senpai itu, 4 Ultraman Showa itu. Terus akhirnya Daigo menemukan bahwa ya aku tuh Ultraman. Dan tapi dia ngobrol dulu sama si Gamu sama Asuka. Kasiannya emang Gamu Asukanya beneran semacam pelengkap aja sih. Betul. Gamu scientist, Asuka pemain baseball gitu. Sama pacarnya masing-masing sama. Asuka sama si Ryo, Gamu sama si operatornya itu. Aku lupa namanya. Pokoknya sih yang jelas ini seperti passing the torch ya. By the way. Ya, betul. Bahwa soalnya empat Ultraman lama ini, empat Ultraman lama ini beneran kayak aku tuh melindungi kalian gitu. Jadi mereka perubahan terakhirnya pada saat itu kan bilangnya less Henshin kan. Itu adalah untuk melindungi dunia. Habis itu baru karena mereka udah berkorban, akhirnya 3 dan kawan-kawan lagi berubah. Udah mau mati tuh 4-4-nya. Nah, itulah namanya Egg Brothers. Dan sejujurnya kalau secara fight kurang mengesankan sih Mas. Lebih megah movie pertama karena terbang-terbangnya. Dan itu beneran kayak soalnya ini 8 ya. Musuhnya juga cuma dikeroyok gitu aja. Jadi memang as fight tuh nggak memorable, tapi as story memorable. Betul. As nostalgia apalagi. Gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman udah familiar sama Showa-nya. Aku tuh nonton ngangong karena ini siapa? Ya aku tuh ngerti. Hayata itu. Cuman kan aku nggak ngikutin ketika serialnya. Aku kan ngertinya Taro sama Leo ya dulu yang nonton. Yang paling dekat karena di TV. Jadi nggak ada Taro dan Leo tuh aku. Jadi nggak begitu kerasa nostalgianya. Cuman beneran karena aku dibesarkan dengan 3, ngelihat Daigo jadi karakter utama itu buatku wah keren banget. Maksudnya seneng banget nontonnya. Tadinya Gamu sama Asuka tuh juga Ultraman apa sih gitu. Tapi akhirnya mereka dapat memori. Terus di tangan mereka tuh muncul device-nya masing-masing. Aku lupa namanya ya. Gamu Gaia Splendor apa gitu aku lupa. Ya udah Gaia berubah pakai pose masing-masing. Daina gini, Gamu gini gitu. Jadi dan pada saat mereka muncul bertiga tuh wah akhirnya
pacarnya masing-masing itu juga menyemangatin gitu. Terus ketambahan 4 Ultraman Showa, akhirnya dari color timer ini menghidupkan si Mebius lagi kalau gitu. nggak salah dikasih form baru juga ya Mebius di situ ya? Enggak, yang baru yang film sebelumnya Infinity Mebius. Infinity Mebius tuh 6 Ultraman bersaudara jadi satu di Mebius. Gitu. Kalau ini enggak. Aku tuh kebalik sih. Ya. Karena mirip itu tadi. Karena ya, dan jujur fight-nya itu terlupakan kok. Ya. Iya. Even yang 5 itu aku kurang 6 Ultraman Brothers gue kurang ngehook juga loh secara fight dia. Karena memang ya udahlah gitu doang. Iya. Nah, soalnya movie Ultraman keroyokan tuh emang nggak seru. Nggak seru. Nah, tapi di New Generation keroyokan semua. Ya sih. Tapi mereka bedanya New Generation tuh masing-masing dapat monster. Dapat monster, mereka udah tahu formulanya, nggak ngeroyok. Kalau ini keroyokan. Gitu. Betul sekali. Jadi 3 Dyna Gaya Hyper Dimension itu kan oke karena masing-masing gelut kan. Dan secara cerita kan udah bagus kalau yang movie-nya Ultraman Gaia gitu. Kalau ini fokusnya tetap di nostalgia teman-teman dan fan service itu dia. Jadi setelah selesai juga, nah ini endingnya adalah mereka jadi ingat bahwa mereka tuh pada saat kecil tuh punya impian. Nah sekarang impian itu semakin bisa terwujud karena apa? Karena ada Ultraman. Mereka bangun, aku lupa ini Gamu atau by the way Agul ada, Hiroshi Fujimiya itu ada beserta pacarnya yang reporter, tapi nggak berubah jadi Ultraman. Ada, Riz. Ada ya? Ada. Hiroshi Fujimiyanya ada. Mereka tuh kalau nggak salah Gamu ya, bangun pesawat antariksa tapi bentuknya kapal. Jadi mereka menikah di sana. Terus menggunakan kapal ini untuk menuju bintang ultra. Dikawal oleh masing-masing kanan kiri depan belakang itu oleh pesawat masing-masing Ultraman Showa. Bentuknya sama. Sebenarnya nggak masuk akal sih ya. Tapi ya sekali lagi this is film buat fan service, tapi makanya kita juga nontonnya juga kerasa hangat. Mungkin kalimat paling tepat, kata paling tepat tuh hangat sih dibanding seru hangat. Betul. Tolong dikoreksi juga teman-teman ya di kolom komentar apa yang kita omong ini salahnya yang mana, benarnya yang mana. Karena kita tuh paling kuatnya adalah memori hangatnya tadi yang dari Sebirang dan emang fan service. Fan service gitu. Jadi asik sih. Ini mengingatkanku endingnya Bokenger Red sama Boken Pink keluar angkasa. Nikah juga. Bokenger senang sih aku. Ya, itu dia. Oke, teman-teman, itu tadi movie keduanya Ultraman Mebius. Sampai ketemu di movie tokusatsu lainnya. Thank you, bye.